Oke gengs, selamat siang ya. Hari ini jam berapa ini ya? Hari ini adalah bentar. Jam 3 sore ya. Ya, jam 3 sore. Jam 3 sore tanggal 8 Februari 2021. Untuk perkembangannya hari ini, untuk sekarang aku pindah ke Neses ya. Just info buat kalian, aku pindah ke Neses karena profitnya ya lumayan lah, bisa sampai 2 kali dari CryptoTab ya. Lumayan karena kita tahu sendiri CryptoTab sekarang itu server sedang kacau ya, karena ketika ada perombakan total dari sistem pembelian Foodbus menggunakan hasil mining, semuanya menjadi kacau. Yang mana kita tahu sebelumnya itu kan kita bisa deposit, katakanlah kita mau beli kali 10 Foodbus ya, kita bisa beli dengan uang kita sendiri dari luar, kayak kita deposit. Kalau sekarang nggak bisa, baru sebulan 2 bulan ya, hampir 2 bulan ini tetap sistem baru, nggak bisa pakai dana segar lagi, nggak bisa pakai dana deposit, harus memakai dana dari hasil mining. Dan itu pun masih kacau ya, masih kayak yang aku katakan kemarin ya di video terakhir sebelum ini. Aku pernah chat CS nya, katanya, Mbak, Mas, Bro, gimana ini kok pembelian Foodbus selalu mati, selalu gagal, padahal balance sudah cukup. Dan mereka membalas dengan kata-kata yang simple tapi agak menyakitkan. Yang jawaban mereka kayak gini, itu simple mas, kalau kalau mas nggak bisa membeli Foodbus berarti prosesor mas nggak support. Kemudian aku pikir, what the fuck is that, what is just happen. Oke, mana itu hubungannya dengan prosesor yang nggak support, padahal aku pakai prosesor terbaru loh, prosesor Ryzen 9. Itu kan masih prosesor baru ya, prosesor flagship ya, Ryzen 9 3900X 3900X. Apanya yang nggak support coba? Itu kan prosesor baru, prosesor flagship ya. Mereka bilang gitu, terus aku balas lah, oke, gini, untuk pembelian Foodbus aku kan dana sudah cukup, sedangkan kamu bilang prosesorku nggak support. Tapi kemudian aku coba lagi menggunakan laptop lama aku yang pakai prosesor E1, yang mana itu prosesor lama ya, prosesor lama sekitar tahun 2013 mungkin, atau 2015 kali ya, 8 tahunan lah kurang lebihnya, yang mana prosesor lama banget. Dan itu iya kurang lebih prosesornya performanya sama seperti dual core mungkin ya, zaman dulu lah, lama banget. Aku tanyain ke dia, loh, kenapa kok aku pakai laptopku yang prosesnya E1 kok masih nggak bisa? Berarti memang akunmu tidak support. Loh, kok lari ke akun? Coba aku buat akun baru pakai prosesor yang E1 tadi, pakai laptopku, nggak pakai yang PC yang pakai Ryzen 9, aku nggak pakai itu, masih sama saja. Aku sudah coba buat akun baru, ternyata masih nggak bisa. Aku login pakai akun yang sama di laptop yang prosesornya E1 juga masih nggak bisa. Nah terus kesimpulan aku cuma gini, mungkin baru kacau ya, atau mungkin sana udah nggak bonafit lagi ya kalau kita pakai. Tapi aku sempat mikir ada solusi ketiga lah. Solusi terakhir yaitu adalah aku bikin akun pakai laptopku yang
prosesor E1, apakah bisa akun baru lah. Soalnya aku sudah pakai akun lama yang ada dari 9, aku buka di prosesor E1 di laptop masih nggak bisa, dan solusi yang terakhir itu belum aku coba. Nah, tapi kesimpulan aku ya, untuk laptop mungkin sudah nggak bonafit karena sistemnya sudah berubah, sistemnya sudah tidak menguntungkan lagi untuk pengguna baru, mungkin ya gara-gara migrasi pembelian Cloudboost yang awalnya pakai deposit sekarang harus pakai hasil mining. Nah itu loh, mungkin udah nggak bonafit. Jadi aku beralih dari CryptoTab menuju ke Neses. Nah di Neses ini sekarang adalah hari ke 11 ya, genap 11 hari aku mining. Ini pendapatan per hari sekian, tapi ini bisa naik bisa turun. Terus aku makainya adalah CPU dari Ryzen 9 390X. Oke, aku set di performa high. Dan ini untuk online status online-nya. Ini adalah data penghasilan. Oke, ini untuk profitability perharinya. Ini semua totalan sudah aku mining ya, sekian sudah masuk ke wallet. Cuman yang ini masih pending, belum masuk ke wallet. Jadi nanti biasanya kalau ini sudah nyampe 1000 satoshi baru nanti dikirim ke wallet, masuk ke sini. Biasanya gitu, karena di sini masih pending, tapi sudah masuk aslinya, cuman ke pending, belum dikirim ke wallet Neses. Ini 11 hari sekian, 11 hari ya punya sekian. Profitability-nya naik turun, tapi ya kita buat rata-rata lah. Aku mining satu hari 18 jam dapatnya 1500 satoshi, 1200 sampai 1500 satoshi. Aku pakainya server Eropa, nggak pakai server USA karena USA tingkat kesulitannya, difficulty-nya sangat tinggi, very high difficulty. So I changed to Europe, and in Europe it almost half in the difficulty of mining, so I choose Europe. Jadi gitu, aku pilih Europe untuk server miningnya. Oke, ini aku pakainya AMD Ryzen, ada keluar di sini. Terus ada Radeon RX juga. Ini nggak kepakai karena ini bukan VGA mining ya. Kalau paksa pakai pun cuma panas doang. Di sini nggak ada hasilnya. Terus cuma tetap di sini disable, nggak jalan, cuma panas doang, jadi nggak guna. Jadi ini aku pakai. Di sini aku set ke high ya, ini full performa high di CPU AMD Ryzen ini. Itu aku set high. Kemudian ini adalah rata-ratanya. Ini grafisnya ada di sini, semuanya lengkap. Ini grafisnya pendapatan, terus ini profitability-nya, yang garis hijau ini profitability, yang ini pendapatannya. Dan ketika turun berarti ini dana yang pending sudah dikirim ke wallet, terus kita mulai lagi nyari lagi. Terus ketika turun lagi berarti ini artinya dana yang pending sudah masuk ke wallet Neses kalian, tapi belum masuk ke landing wallet kalian. Karena di situ ada thresholdnya dari Neses sendiri itu dipatok 0,001 Bitcoin. Ketika sudah mencapai itu kalian baru bisa mewithdrawnya, dan fee-nya kalau kalian withdraw dibentuk Bitcoin itu fee-nya cuma $1. Tapi kalau kalian withdraw ke Ethereum, kalau bisa jangan ke Ethereum ya, kalian jangan withdraw ke Ethereum. Jadi di sini ada namanya withdraw ya. Bentar. Tombelnya mana ya? Cari dulu. Wallet. Nah, di sini ada tombol withdraw. Kalian bisa withdraw dalam bentuk Bitcoin bisa, Ethereum bisa, Ripple bisa, apapun bisa. Cuman masalahnya adalah ketika katakanlah kalian ini
berubah ke Ethereum, fee-nya gede banget karena kita tahu sendiri fee dari Ethereum itu sedang naik karena sangat marak sekali untuk mining di Ethereum, sangat tinggi workload dari networknya. So kita hindari itu, kita pindah ke Bitcoin aja, fee-nya cuma $1. Oke, sorry guys, karena ada suara adzan. Di sini masuk suara adzan. Ini sudah waktu asar. Bagi kalian yang muslim silahkan, kalau kalian mau sholat dulu ya. Ini masih jam 3:16 sore. Maaf karena ada adzan di belakangnya. Oke, nanti kita lanjut ketika suara adzannya sudah selesai. Oke gengs, maaf tadi karena ada adzan kita harus berhenti sebentar karena suara cukup keras di belakang rumahku karena ada masjid, persis masjid, jadi suaranya agak keras. Oke, kita lanjut lagi. Tadi untuk withdraw ya. Nah di sini kalau kalian withdraw dalam bentuk Bitcoin, misalnya ini aku withdraw ke wallet Indodax ya, tapi ini bakal aku rubah ke wallet Luno karena Indodax sekarang itu sudah sering maintenance ya, nggak profit lagi buat kalian yang mau cari untung ya, karena ketika harga koin naik itu sering banget maintenance, jadi kalian sulit untuk jual. Dan sudah ada reviewer YouTube yang sudah marah sekali sama Indodax karena sudah berkali-kali kayak gitu, sehingga dia menjadi kerugian yang puluhan juta gara-gara kehilangan momentum ketika harga naik dia nggak bisa jual. Oke, jadi di sini kalau kita withdraw Bitcoin, misalnya kita tulis ya, sini coba aku tulis 0,002 katakanlah. Oke, abaikan ini ya, ini cuma contoh aja karena memang danaku belum cukup ya. Oke, jadi di sini kita kena fee sekarang malah nggak ada $1 ya, cuma $0,88. Ini kecil banget guys, padahal ini Bitcoin loh. Kalau kalian tahu kan Bitcoin kalau Bitcoin harganya tinggi pasti fee-nya mahal, dan itu selalu flat di 0,001 ya. Baik kalian transfer ke wallet A ke wallet B, itu pasti kalau sudah beda platform, beda wallet, pasti fee-nya flat di 0,01 Bitcoin untuk fee transfernya. Jadi di sini kalau contohnya aku withdraw sekian, kena fee cuma 2000-an Satoshi, aku dapat 197.000 sekian Satoshi Bitcoin. Jadi fee-nya kecil yang cuma 0,88, sudah turun lagi ya, mungkin karena harganya naik sehingga fee-nya terlihat kayak turun ya, tapi padahal ya gitu guys, itu memang efek dari harga naik, pasti angka kelihatan turun pasti karena menguat. Oke. Tapi untuk stabilnya mungkin $1 guys, karena sebelum Bitcoin naik itu $1. Oke, jadi itu aja gengs. Mungkin kalian kalau bingung silahkan tanya di komentar. Kalau kalian punya pendapat lain atau aku salah silahkan koreksi juga di kolom komentar. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka. Semoga ini bermanfaat buat kalian, dan semoga kalian juga nggak bosan. Dan just in case, just info buat kalian, karena sebenarnya dunia sekarang itu masa corona ya gengs ya. Jadi aku saranin kalian segera berpindah ke cryptocurrency, karena ke depan uang kertas itu mungkin sudah nggak bakalan dipakai gengs, sudah beralih digital semua, kayak scan barcode, kayak pembayaran lewat kripto, pembayaran pakai aset, pakai saham, apapun itu yang berupa aset, itu mungkin bakalan jadi alat bayar ke depannya. Itu guys. Jadi kalau kalian tidak segera berpindah, mungkin uang yang kalian
ada uang yang ada pada kalian, itu mungkin akan tergerus nilainya gitu. Jadi ya gitu aja gengs, ini untuk profilnya ya juga masih naik turun. Jadi terima kasih guys sudah nonton, dislike aja kalau nggak suka, like kalau suka, komentar di bawah kalau kalian nggak tahu. Jadi see you.